Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Bella. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Bella berharap semoga anak-anak sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memberikan sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Yang kedua yaitu siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Lalu yang ketiga yaitu siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai ya dengan sila pertama Pancasila dengan lancar. Lalu yang keempat itu siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman dirinya melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran kali ini terdapat muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, untuk menambah semangat belajar hari ini, marilah kita melakukan tepuk anak hebat terlebih dahulu. Tepuk anak hebat. Aku anak hebat, suka belajar, suka membaca. Biar aku menjadi anak yang pandai. Keren. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Anak-anak, marilah kita membaca teks yang berjudul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran yang perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Guguk si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Guguk resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Guguk. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala tanpa menengok ke belakang. Guguk mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Guguk tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak pernah memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan, Guguk tidak berusi. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Guguk terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Guguk. Maaf ya Guguk, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur.
Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat yang berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika kita besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah anak-anak, setelah membaca teks yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur, kemudian kita menjawab soal pertanyaan berikut ya. Yang pertama, soal nomor 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokohnya siapa tadi di dalam teks? Tokoh yang ada pada cerita yaitu ada aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman lainnya. Kemudian nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika yaitu ada aku, Ida, Gugut, dan teman lainnya. Lalu nomor 3, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yaitu apa tadi yang ada dalam teks? Yaitu Gugut berusaha menyontek pekerjaan Ida. Kemudian nomor 4, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Yang dilakukan Ida yaitu Ida tidak memberikan jawaban yang diminta oleh Gugut. Kemudian soal nomor 5, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Mengapa ya anak-anak tadi dalam teks? Karena menurut Ida, mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur. Lalu nomor 6, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Yaitu hal yang baik bisa diambil yaitu ketika melaksanakan ulangan kita harus jujur dan berusaha sendiri. Dari membaca teks tadi kita sebetulnya sudah paham arti dari sikap-sikap yang dimiliki Ida dan yang dimiliki Gugut. Nah, kita cari dulu sikap-sikap yang dimiliki Ida. Yaitu apa saja tadi? Yaitu sederhana, di mana Ida jarang membeli makanan di kantin dan selalu membawa makanan atau bekal dari rumah. Yang kedua yaitu jujur, di mana Ida tidak mau memberikan contekan kepada Gugut. Yang ketiga rajin dan tekun belajar sehingga membuat Ida menjadi pandai. Lalu sikap dari Gugut apa yang dimiliki? Yaitu tidak jujur, karena saat ulangan Gugut meminta contekan kepada Ida. Lalu yang kedua, tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar, di mana Gugut memanfaatkan waktu belajar untuk bermain bola. Nah, pendapatku tentang sikap Ida apa? Ida adalah anak yang sederhana, jujur dan rajin belajar. Maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Nah, lalu pendapat tentang sikap Gugut apa? Gugut anak yang tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering mencontek saat ulangan. Nah, dari kedua sikap yang dimiliki Ida dan Gugut tadi yaitu jujur dan tidak jujur.
Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Sikap jujur? Iya, sikap jujur termasuk sila pertama Pancasila karena kita harus selalu berbuat jujur dalam hal apapun. Kemudian, sikap yang dimiliki Gugut yaitu tidak jujur. Apakah merupakan sila pertama Pancasila? Tidak, karena Gugut mencontek saat ulangan dan ia tidak melakukan dengan jujur dan maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Ida dan Gugut sama-sama tidak bersikap jujur. Lalu yang kedua, apa dampaknya bagi Gugut? Gugut tidak jujur dan tidak berusaha sendiri. Kemudian yang ketiga, apa dampaknya bagi Ida? Ida juga akan melakukan perbuatan yang tidak jujur. Nah, yang keempat, apa dampaknya bagi guru? Guru tidak akan mengetahui perkembangan dari muridnya seberapa jauh murid tersebut memahami materinya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus selalu bersikap jujur dimanapun kita berada, yaitu sesuai dengan sila pertama Pancasila, baik di rumah, sekolah, ataupun saat kita bermain. Karena jika kita tidak melaksanakan atau menerapkan sikap jujur, akan membawa dampak pada kita dan orang lain. Nah, untuk tugas hari ini bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah bersikap jujur selama ini? Coba ceritakan sikap jujur yang pernah kalian lakukan dan kemudian dituliskan di buku tugas masing-masing. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini agar kita selalu sehat walafiat. Semangat selalu anak-anak kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.